Kita ngarep-ngarep rahmatnya Allah SWT, ngarep-ngarep dikasihani sama Allah SWT. Makanya Allah tuh paling gak suka orang ibadah tapi sombong. Orang yang namanya minta dirahmati Allah, minta dikasihanin Allah, itu kan hatinya harus bener-bener ingkisar. Ya Allah, saya tuh gak pantas banget sebenarnya, tapi kasihanin apa ya Allah, kan begitu? Betul gak? Nah kalau ada orang ibadah tapi dia sombong, nah itu kan jauh dari minta dikasihani sama Allah. Minta dikasihani sama Allah. Caranya orang minta dikasihani itu nggak kayak begitu, gitu. Ada pengemis nih, minta dikasihani, tapi lagaknya begitu, sombong banget dia misalnya gitu. Pakai bajunya yang bagus gitu kan, habis itu dia ngata-ngatain yang lain gitu. Kamu pengen ngasih apa pengen nimpuk? Pengen nimpuknya enggak? Ada nih orang datang ke rumah kita gitu, ngemis misalnya gitu ya, tapi kita dikata-katain sama dia, habis itu dia ngata-ngatain orang lain gitu kan. Lu mesti ngasih gua loh, misalnya gitu. Gua nih kan udah begini, udah begitu, gua udah dateng nih di rumah lo, kasih gua buruan. Itu orang, kamu bakalan pengen ngasih, pengen nimpuk? Teman-teman sekalian saya muliakan, demikian pula dengan yang sering kita lakukan kepada Allah dari ibadah kita. Kalau kita ngerasa bahwa dengan ibadah kita tuh kita dapat bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, ya kan? Mana tahajudnya nguap mulu. Pikiran kemana-mana. Itu ya. Giliran solehah. Kelihatan pengantuk bener di tukang sayur. Kan ditanyain sama Mpok Salme. Kelihatan gimana kan namanya kan, kata ustazah tuh kan. Kita mesti bangun tahajud, kan namanya kita orang makhluk hidup kan mau mati. Kalau nggak tahajud nih mau gimana lagi coba. Alhamdulillah sih namanya masih belajaran nih kan, baru dapat 1 juz doang. Juz Quran pok, bukan juz mangga. Masya Allah. Teman-teman sekalian, orang tahajud sombong, ngarep pahala dari Allah SWT, itu persis tuh kayak pengemis tadi tuh, minta dikasihani tapi dengan cara yang sangat sombong. Nah ini nggak pantas dapat pahala, malah pantasnya dapat pengusiran dari rahmatnya Allah SWT. Bukan layak dirahmati. Jadi nggak ada yang bisa bikin kita tuh pantas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah selain daripada rahmatnya Allah SWT. Dan kalau ditanya siapa orang paling beruntung di antara kita, teman-teman sekalian, bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan. Yang paling beruntung di antara kita yang paling dirahmati Allah siapa? Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Karena itu kita nggak boleh suudzon sama siapapun. Kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang paling disayang Allah, paling dikasihani Allah, paling dirahmati Allah SWT. Nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Ya. Jika bahkan urusan ibadah sama ilmu aja yang merupakan sebab diciptakannya kita di atas muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya. Segitu aja nggak bisa jadi patokan kemuliaan seseorang, apatah lagi beruntungan seseorang, apatah lagi kayak kekayaan, kecantikan, malah tambah nggak ada apa-apanya, deh.
Jika bahkan keberuntungan orang dianggap beruntung itu bukan yang paling banyak ibadahnya loh. Yang paling banyak ibadahnya aja belum tentu beruntung, teman-teman. Belum tentu beruntung. Yang paling banyak ilmunya, nih dari semua yang hadir di sini, insya Allah saya yang paling banyak ilmunya. Betul gak? Saya nggak lagi sombong. Emang belajarnya paling lama kan begitu. Ilmu agama maksud saya. Ilmu agamanya yang paling ngerti saya, bukan ilmu masak ya. Saya yakin ini yang hadir jauh lebih jago ilmu masak, ilmu nata rumah, ilmu apa misalnya bangun rumah dan sebagainya. Teman-teman ngerti, saya nggak ngerti malahan gitu kan. Akan tapi kalau bicara ilmu agama, saya rasa saya mungkin yang paling ngerti di sini. Ya kan begitu ya? Saya mondok 12 tahun teman-teman, harus diingetin lagi nih. Orang belajar 12 tahun ya kan ya lumayan gitu maksudnya. Ilmunya lumayan, apalagi bandingin sama yang ada di sini-sini sih oke lah saya. Oke lah. Boleh-boleh lah saya, lebih lah 1000 hadis mah gitu kan. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, cuman apakah ilmu banyak ini menjamin bahwa saya adalah orang yang beruntung? Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Sedikit sekalian saya muliakan, yang paling beruntung di antara kita ini yang nasibnya bagus di akhirat maksud saya. Beruntung itu adalah orang yang nasibnya bagus di akhirat. Nah ini siapa di antara kita yang paling beruntung? Bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak ilmunya, apalagi yang paling cakep, apalagi yang paling kaya. Enggak sama sekali teman-teman. Apalagi yang paling dicinta sama banyak orang gitu, enggak sama sekali. Apalagi yang jabatan dunianya paling tinggi gitu, enggak sama sekali teman-teman. Yang paling beruntung di antara kita yang paling banyak dapat rahmatnya Allah, yang Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayangnya, yang paling dikasihani Allah SWT, yang paling dikasihi, yang paling disayang sama Allah, tuh dia tuh yang paling beruntung. Siapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dari sini kita nggak boleh meremehkan siapapun. Dari sini kita nggak boleh suudzon sama siapapun. Jadi bahkan ngelihat perempuan belum nutup aurat dengan baik, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Siapa di antara kita yang lebih dirahmati Allah? Kita nggak tahu. Bahkan ketika ngelihat perempuan sakit-sakitan mulu misalnya, jangan merasa diri lebih beruntung. Gak tahu, kamu gak tahu. Ada ngelihat orang ditinggalin sama suaminya, kamu gak tahu. Teman-teman, kamu gak tahu. Maka ngelihat siapapun di atas muka bumi ini, jangan pernah merasa diri lebih baik. Gitu ya, jangan pernah merasa diri lebih baik. Jangan pernah merasa seperti itu, karena nilai kita sekali lagi tergantung dari seberapa Allah sayangin kita. Maka nih PR kita hidup di atas muka bumi nih. Kan ada masa kamu mulai hidup, ada masa kamu mati nih. Nah di sepanjang hidup nih, nastarhim rahmatullah. Kita minta rahmatnya Allah terus-terusan aja. Dan ya, minta rahmatnya Allah terus-terusan aja dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita, dalam apapun yang kita bisa lakukan. Kamu ngurusin suamimu, ya Allah sayangin saya ya Allah, cuman bisa begini doang. Kamu masakin buat anak-anakmu, ya Allah sayangin saya ya Allah, cuman bisa ngerjain gini doang. Kamu bersihin rumah, ya Allah sayangin saya ya Allah, hidup cuman bisa begini doang nih saya ya Allah. Gitu. Kamu lagi hadir majelis taklim, ya Allah sayangin saya ya Allah, cuman bisa begini doang nih saya ngerjain sesuatu. Saya lagi ngajar, saya minta rahmatnya Allah ya Allah, cuman bisa begini doang nih Halimah ya Allah. Apapun yang kita lakukan teman-teman saya sekalian, nastarhim rahmatullah. Kita minta Allah sayangin kita. Kita minta Allah cintain kita. Allah minta kita kasihin kita. Insya Allah. Gitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, jadi kita hidup di atas muka bumi ini, kita minta rahmatnya Allah SWT terus-terusan,
Dan itu tadi yang saya bilang, ngaji itu nggak penting ilmunya banyak, yang penting bawa hati kita jadi hati yang pantas disayang sama Allah. Jadi penyebab Allah sayang sama kita, insya Allah. Baik, jadi kita lanjutin lagi nih kitabnya ya. Lanjutin kitab lagi ya. Kemarin tuh keterangan terakhir gimana? Ini dia ngaji buka tutup modelannya begini nih. Halaman 37. Masya Allah. Tentang Nabi Muhammad ya. Tentang Sayyidina Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu udah? Lebih? Oh, wa ma ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur itu ya. Ya'lamu sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar.